Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu platform yang bernama Philae. Tapi sebelum kita masuk ke video kita, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti yang kalian tahu semua paid review gue, kalau ada kekurangan selalu gue bahas ya, jadi selalu objektif gitu. Nah, jadi kita akan perkenalan apa ini Philae dan gunanya untuk apa gitu ya. Jadi simpelnya ini adalah seperti cloud mining. Apa itu cloud mining? Kita langsung bahas di video ini. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu platform yang bernama Philae ya, atau Philet, tergantung orang mana. Kalau di Amerika mungkin lebih sering ngomongnya Philet ya. Tapi karena Philae ini sebenarnya dari kata-kata Prancis ya, seperti filet mignon dan filet-filet lainnya ya. Nah, jadi gua akan sebutnya Philae. Nah, tapi yang lebih penting daripada cara baca si Philae ini adalah ini platform apaan ya. Jadi simpelnya platform ini adalah platform cloud mining. Nah, buat kalian yang zaman kalian-kalian yang trader crypto zaman dulu ya, pasti kenal dengan konsep cloud mining ini. Sudah ada sejak dulu. Tetapi banyaknya cloud mining untuk BTC, Ethereum, lalu apalagi Litecoin dan lain-lain. Nah, di sini Philae sesuai dengan namanya, ini adalah cloud mining dari Filecoin ya. Yang ini ya, Filecoin. Dan si Filecoin atau si Philae ini tepatnya adalah seperti gini. Kalau buat lu yang masih baru-baru masuk ke dalam dunia kripto, cara paling simple untuk menjelaskan cloud mining adalah seperti staking, ya. Kalau lu yang sudah pernah coba staking di Binance, di Bybit, di Huobi dan lain-lain, pasti kebayang cara kerjanya. Jadi cara kerjanya basically lu bisa pilih lock staking, flexible staking di sini, ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Yield-nya sebesar apa, apakah aman atau tidak, dan tentunya kalau ngomongin soal aman atau tidak, biasanya kita ngomongin soal audit ya, dan yang bagusnya apa, Philae ini sudah di audit oleh Certic. Jadi kita akan bahas semuanya pada video kita pada hari ini. Oke, nah sebelum kita oprek-oprek mengenai official website mereka, kita akan bahas dulu mengenai satu artikel yang ditulis di yahoo.com ya. Ini membahas mengenai Philae. Ya, jadi sebenarnya Philae ini mereka ini membawa Filecoin ke DeFi begitu, dimana ya kita tahu seperti BTC pun dibawa ke DeFi-nya biasanya dengan cara diubah jadi wrap assets. Nah di sini Philae ini menggunakan bridge, simpelnya seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa untuk mining Filecoin itu requirement-nya cukup mahal, walaupun yang baik lagi nggak semahal Bitcoin ataupun Ethereum, tapi tetap masih mahal. Dengan hardware yang complicated, dan perlu juga memiliki enterprise grade storage servers, lalu miner node servers, dan berbagai macam network equipment lain. Plus juga mungkin ya kalau besar butuh juga pegawai gitu untuk menjaga si servernya ini. Nah, maka dari itu ada strong desire dari market ini untuk membuat satu ya DeFi protokol yang transparan, aman, dan juga bisa dipercaya untuk membuat para field holders ini untuk bisa partisipasi dalam miningnya. Dengan cara apa? Men-staking field. Makanya bisa dibilang cloud mining ini mungkin menjadi salah satu salah satu alasan kenapa banyak ujung-ujungnya crypto project itu lebih cenderung ke staking ya, karena pada akhirnya orang pada males untuk membuat mining rig gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi apa itu Philae? Nah, Philae ini adalah sebuah protokol DeFi ya, atau lebih tepatnya decentralized mining mungkinnya lebih tepatnya ya, di mana dia ini dideploy di dalam BSC dan Heko Chain yang juga terconnected ke Filecoin Network. Jadi seperti yang gue bilang tadi di depan, ini cara kerjanya seperti bridge gitu. Dan project ini sudah juga diaudit oleh Certic di tahun 2021 alias tahun kemarin. Ya, jadi nanti kita akan bahas juga ya. Nah, lalu selanjutnya apa yang membuat si Philae ini unik? Ya. Nah, jadi dibandingkan dengan traditional Filecoin mining, Philae ini membuat satu feature yang cukup menarik dan unik ya, di mana si threshold-nya untuk masuk ini sangat rendah. Dan nggak perlu lagi ada extra investment dalam equipment. Seperti yang gue bilang, yang paling berat dari mining, ya mau BTC, ETH, Filecoin, Litecoin, apapun yang sistemnya proof of work, itu ada requirement dalam hardware-nya, ya, mahal gitu. Dan yang paling menyebalkannya lagi, kalau tiba-tiba harga ngedrop dan lain-lain, ya lu bisa merugi beberapa bulan. Nah, seringkali bisnis mining menjadi rugi di situ. Nah, di sini si Philae ini adalah satu platform yang simpelnya ini mempermudah itu semua dan kesannya memindahkan resiko itu ke operator dari si Philae ini. Itu lebih tepatnya operator si mining rig yang
hardware-nya gitu. Dan yang unik juga apa? Si mining pool-nya ini ada di North America, di mana North America ini cukup terkenal sebagai satu region yang cukup baik untuk dalam spesifik Filecoin mining gitu. Oke, dan selanjutnya nih, field staking. Loh, kok staking bang? Katanya kan cloud mining. Nah, jadi gini, buat orang-orang yang mungkin masih baru dalam dunia cryptocurrency, mungkin nggak terlalu paham dan nggak terlalu familiar dengan kata-kata cloud mining. Mining mungkin kebayang. Mining langsung kebayangnya mahal, susah, berisik, dan lain-lain gitu. Dikira ngepet bahkan. Dulu sempat ada berita katanya digerebek sama warga dikira ngepet. Taunya dia mining Bitcoin katanya ya. Nah, tapi kalau staking itu lebih gampang dan lebih mungkin gampang masuk ke otak lah gitu misalnya ya. Dan kebanyakan dari kalian mungkin sudah pernah lakukan. Nah, tapi bedanya sebenarnya secara teknisnya ini tuh bukan staking ya. Lebih tepatnya Phileas Protocol ini adalah sebuah trusted staking service yang open dan transparent dalam bentuk decentralized smart contracts dan juga cross chain bridges gitu. Jadi kalau di Binance, Huobi dan di centralized exchange lain itu simpelnya lo harus percaya dengan si penyelenggara gitu, kesannya harus percaya dengan exchange. Nah, kalau di sini ya lo tinggal lihat smart contracts-nya. Kalau smart contracts-nya aman, ya berarti aman, gitu kesannya ya. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Phileas ini mendistribusikan mining profits sesuai dengan berapa besar mining power yang diberikan oleh si orang yang staking itu. Jadi kesannya gini ya, andaikan satu user, dia men-stake 10 fil atau 10 Filecoin, itu dia akan mereceive 1 T Filecoin mining power. Nah, semua user ini bisa memilih nih, bisa fleksibel maupun fixed period. Nah, intinya apa? Ini seperti bagi hasil gitu kesannya ya. Nah, nanti misalkan setelah berapa lama period nih ya. Misalnya kan kalau yang fix nih, ada 30 hari, 60 hari. Setelah beres masa periodenya akan bagi hasil sesuai dengan berapa banyak Filecoin yang lo titipkan lah gitu kesannya ke dalam protokol ini ya. Jadi kurang lebih cara kerja seperti itu. Nah, untuk detailnya kita akan masuk sekarang di mana kita akan oprek-oprek mengenai official website mereka. Oke, dan kita balik lagi ke Phileas.finance, yaitu adalah official website dari Phileas ya. Nah, kita bisa lihat ternyata cukup banyak Filecoin yang sudah terkumpul di sini. Si accumulated staking ini sebesar 91.930 Filecoin. Current staking mereka sudah 8.499 Filecoin. Dan accumulated earnings mereka sudah mencapai 10.231 Filecoin gitu. Nah, sekarang mungkin yang menjadi lebih penting adalah berapa besar nih bunganya. Walaupun tepatnya bukan bunga ya, lebih tepatnya adalah bagi hasilnya berapa besar nih. Ternyata cukup besar. Kita bisa lihat untuk di sini ya, stake atau tepatnya log stake selama 180 hari itu kita bisa earn sekitar APY 31%. APY ya, bukan per bulan, per tahun ya. Dan kalau 360 hari stakingnya kita mendapatkan 37% APY. Untuk flexible staking kita bisa earn sekitar 12% plus 8%. Jadi lumayan besar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini cocok buat siapa? Ya, ini cocok tentunya bagi kalian yang nyangkut di Filecoin ya, karena pada faktanya kemungkinan besar para investor Filecoin ini sekarang sedang sedih ya. Karena kita bisa lihat dari all time high-nya ya sekitar ya kita hitung biar gampang 180 deh ya. Sekarang harga sekarang itu minus 90% lebih ya. Jadi luar biasa, menyakitkan tentunya ya. Nah, tapi balik lagi. Daripada lu nganggur, Filecoin lu nganggur, nggak jelas diem aja di wallet, kenapa nggak kita staking kan jadi sini gitu. Dibandingin 0% APY, tentunya lebih baik ya 31, 37 atau ini gitu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan ya otomatis dengan APY besar berarti kita bisa asumsikan Filecoin ini secara inflasi cukup besar atau lebih tepatnya net issuance mereka plusnya cukup besar ya. Maka dari itu ya makanya gitu kalau lu nggak menghasilkan Filecoin ya misalnya Filecoin lu cuma nganggur aja ya lu rugi gitu karena bocor sebenarnya secara si supply-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke protokolnya tuh kurang lebih seperti apa. Dan mungkin perbandingan dengan kalau kita mining sendiri itu seperti apa juga. Oke, nah pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kerja si Phileas ini? Ya, dimana kita tahu dia bisa memberikan annualized income kurang lebih sebesar, atau return lebih tepatnya ya, sebesar atau setinggi bisa sampai 30%. Gitu. Jadi cukup besar. Nah, mungkin beberapa seringkali melihat seperti ini. Wah, ini ada bisnis ya, yang lain bisa untung segini-gini.
dia bisa kasih 30%, berarti si platform bisa dapat selisihnya dong. Wah, lumayan nih, kita bisa mining sendiri. Bisa, bisa. Tapi ingat, seperti yang gue bilang tadi di atas ya, ada banyak hal-hal yang bikin ribet yang kalau lu nggak ngerti malah bisa jadi jebol gitu kesannya ya. Yang pertama, lu punya nggak modal untuk punya mesin IDC-nya, mesin untuk miningnya itu sendiri atau mining rig-nya. Dan yang kedua, lu punya technical skill nggak untuk bisa mengoperate si mining rig itu. Kalau enggak, berarti overhead cost lagi. Lu harus nyewa orang yang mengerti mengenai si mining rig-nya, hashing protokolnya, dan hal-hal ribet lain yang kemungkinan besar rata-rata orang nggak ngerti. Gitu. Dan yang ketiga adalah lu juga butuh, kalau untuk staking ya, lu juga butuh certain number of tokens juga. Nah, jadi untuk para investor yang bukan normal mungkin ya, yang biasa aja ya, yang nggak ngerti secara teknisnya, ini jadi ribet gitu dan udah mahal, ribet, dan ujung-ujungnya kalau lu salah ngitung malah jadi boncos gitu kan. Nah, jadi kesannya hanya professional mining service saja yang bisa memprovide this requirement gitu. Nah, selanjutnya lagi adalah permasalahan mengenai kalau lu cuma nyangkut doang gitu. Kalau lu cuma nyangkut doang gitu ya, ya buat apa capek-capek mining sendiri gitu. Jadi gini, bisa dibilang seperti yang gue bilang tadi di depan, File ini sangat cocok untuk orang-orang yang nyangkut Filecoin-nya ya. Ya, seringnya kan FOMO tuh orang-orang ya. Kita bisa lihat Filecoin naiknya luar biasa banget ya. Sempat ke $190 bahkan kalau kita lihat di sini peak-nya ya. Nah, buat kalian yang nggak beruntung, FOMO di pucuk gitu kesannya. Nah, Filecoin ini nganggur berarti kan sekarang. Ya baik lagi gue tanya, mendingan dapat 0% setahun atau dapat 30% setahun gitu. Jadi ya itu lagi salah satu yang gue bilang kenapa ini sangat cocok untuk orang-orang yang nyangkut Filecoin-nya. Dan selanjutnya adalah ya ini bisa memberikan satu stable choice untuk ya investment di dunia cryptocurrency tanpa lo harus juggling dengan overhead cost dan hal-hal lain. Ya belum satu lagi juga, mining masih nggak terlalu banyak ngertiin oleh orang-orang di Indonesia seperti gue bilang di depan. Ada yang sampai dikira ngepet ya, digerebek sama warga karena dikira ngepet padahal dia mining kripto. Jadi ya itu mungkin resiko tambahan kalau kita mining di Indonesia, terutama kalau nggak di kota ya, mungkin di desa bisa terjadi seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah kasih gambarannya kurang lebih seperti apa platformnya. Lalu kalau kita bandingkan antara mining sendiri dengan kita mining, atau lebih tepatnya cloud mining di File ini, seperti apa. Dan yieldnya juga sudah kita bahas ya, walaupun baik lagi ini yieldnya sekitar ya, about, nggak pasti fix 31. Kadang-kadang mungkin bisa lebih tinggi, kadang-kadang bisa lebih rendah, tergantung dari situasi market. Gitu. Nah sekarang gimana nih? Gimana cara kerjanya kalau kita tertarik mau menggunakan File Finance ini. Nah, kita tarik lagi ke atas, kita ke bagian di sini, dApp ya. Kita klik dApp-nya dan kita akan mendapatkan UI kurang lebih seperti ini. Bentuknya mirip seperti DEX ya, mirip seperti Uniswap, PancakeSwap dan lain-lain. Nah, di sini kita membutuhkan MetaMask ya, atau MetaMask. Nah, di mana si MetaMask ini harus kita configure untuk BSC. Nah, ya. Jadi kalau kalian belum configure di situ, ya configure dulu. Setelah udah beres, nanti akan connect seperti ini. Dan tentunya tinggal kalian masukkan si file token kita, file coin kita ya. Nah di sini ternyata uniknya nggak cuma staking saja, di mana seperti yang basically dijelaskan dari tadi ya, kita stake file coin kita untuk mendapatkan file lagi gitu kesannya ya, stake file untuk mendapatkan file. Nah, yang fleksibel sekarang 10% plus 8. Untuk yang di lock 120 hari ternyata sekarang sedang turun ya, jadi 22,5% dan seterusnya. Dan ternyata yang unik juga di sini, lu bisa juga membeli si mining powernya. Jadi bisa aja lu beli dengan USDT. Jadi 420 USDT per 1 T ya. Dan tentunya ada beberapa lain juga, ada BUSD dan lain-lain ya. Jadi ternyata nggak cuma bisa staking, ternyata lu juga bisa membeli mining power di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi bagi kalian yang ingin coba, configure dulu MetaMask kalian untuk di BSC ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya, dan nanti kalau sudah kalian beli akan masukin lebih ke aset sini ya, stakingnya apa gitu. Oke, jadi tadi kan kita sudah ngomongin nih kurang lebih seperti apa cara kerjanya si File ini, lalu APY-nya sebesar apa, dan ya pokoknya kurang lebih yang masih berenak-enaknya nih. Nah, sekarang kita mau oprek dari audit mereka. Apakah mereka punya permasalahan yang mendasar yang bisa membuat kita hilang duit? Ya, kita langsung lihat, ini dia. Jadi ini assessment-nya sudah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 alias tahun lalu lah kurang lebih ya.
Kita bisa lihat di sini, yang kalau kalian yang mau teknis banget boleh baca sendiri, ini di certic.com, boleh cari si Philly staking ya. Lu bisa baca semuanya. Nah, kalau kita, karena baik lagi terbatas waktunya, kita akan bahas saja apa permasalahannya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata hanya ada satu permasalahan, dan itu pun minor. Tapi baik lagi, walaupun minor kita harus lihat apa permasalahannya ya. Jadi kita turun lagi ke bawah, kita bisa cek di sini ya, minor, yaitu potential cross-chain data integrity issue. Kategorinya apa? Centralization atau privilege. Severity-nya minor. Kita langsung masuk. Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, according to the cross-chain design of the project, ya, karena sistem mereka yang cross-chain, ya, data transfer ini akan terjadi antara Heko BSC chain dan juga Filecoin chain, seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, tentunya ini menjadi satu satu sistem yang menjadi centralized saat cross-chain implementation-nya. Nah, jadi the owner of the cross-chain implementation ini, alias yang owner dari si Philae Philae platform ini, dia responsible untuk menghandle proses dari cross-chain data transfer mereka. Nah, maka dari itu, ini menjadi satu concern bagi komunitasnya apabila data integrity-nya ini jebol, gitu kesannya. Jadi ini bisa aja si data integrity-nya ini kesannya karena tersentralisasi, maka bisa aja kejebol di situ. Itu ya. Nah, rekomendasinya apa? Rekomendasi dari Celtic menulis bahwa dia mengadvise kliennya ini untuk memberikan effort lebih dalam mengimprove transparansi dari cross-chain transaction-nya. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan lebih detail mengenai miner status, gitu, di mana Filecoin chain ini currently masih hanya memberikan address daripada miners dan distribusi rate-nya saja, gitu ya. Jadi bisa dibilang bukan lebih ke uang ya, bukan ke jebol uangnya, tapi lebih ke datanya kurang transparan gitu ya. Nah, di mana sekarang kita hanya bisa melihat address dari para miner saja dan distribution rate. Sementara kalau menurut Certic dia bisa improve lagi dengan menunjukkan miner status dalam si Filecoin chain ya. Jadi permasalahan super besar enggak juga ya. Jadi berdasarkan dari Certic, bukan permasalahan yang bisa menjebol uang, tapi lebih ke transparansi saja gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya Philae ekosistem ini, atau lebih tepatnya dApps dari Philae ini, menurut gua ya, paling berguna bagi kalian yang nyangkut parah di Filecoin ya, dimana kita tahu Filecoin sempat ke $190 tertingginya ya, bahkan kayaknya lebih ya, 191-an kayaknya. Dimana kalau kalian beli di pucuk, ya sekarang nyangkut. Nah, bagi kalian yang masih mempertahankan Filecoin kalian, boleh kalian pertimbangkan untuk di-stakingkan di Philae di sini. Karena ya, seperti yang gue bilang, mendingan 0% atau 30% setahun. Ya, tentunya jawabannya adalah 30%. Gitu ya. Jadi, itu paling berguna buat itu. Dan selanjutnya juga mungkin bisa berguna bagi kalian yang mungkin mulai tertarik untuk cloud mining dan spesifiknya untuk memiliki Filecoin. Dimana mungkin ya, logiknya berpikir bahwa ini Filecoin lagi di bawah banget. Ya mungkin kalau ketarik bisa lebih tinggi lagi. Nah, buat kalian yang ingin spekulasi di situ juga bisa. Tapi intinya apa? Overall oke. Karena kenapa? Secara audit dari Certic-nya tidak ada permasalahan yang kritikal gitu. Tidak ada kayak ya seperti yang kalian lihat lah ya, sudah beberapa project yang gua bahas gitu yang punya permasalahan kritikal, di mana kesannya si transaksi itu bisa dihentikan, lalu juga bisa seperti jebol si smart contraction dan lain-lain. Di sini permasalahan dari si Philae ini lebih ke transparansi cross chain mereka saja, which is nggak extremely berbahaya. Jadi itu bisa kalian pertimbangkan. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk menggunakan si Philae ini, harus menggunakan MetaMask dan siapkan juga BSC-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk Philae. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang tertarik untuk membuka akun mungkin di Bybit, di Maxi, di mana kita tahu dua platform itu memiliki banyak sekali manfaat ya, dari launchpad-nya Bybit, lalu juga launchpad-nya versi Maxi juga, ada index dan macam-macam. Buat lo yang belum tahu, bisa klik ke video gue yang sebelum-sebelumnya, dan lu juga bisa pakai link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib, tapi apabila lu menggunakan link referral kita dengan aktif, lu membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan juga lupa untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.